Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Nike Kusumawati dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Datanglah pada Yesus. Berdasarkan Matius pasal 14 ayat 36 bersama saya Harley Jonathan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur sebab Engkau yang senantiasa memberkati kami ketika kami beristirahat maupun pada saat beraktivitas. Pada saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami juga dipimpin oleh Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Matius pasal 14 ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan, walaupun hanya menyentuh jumbai jubahnya. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Teens, pernahkah kamu merasa kesulitan, kelelahan, dan tidak berdaya? Ketika merasa sangat sedih, terluka, kecewa, bahkan ketika mengalami burnout, apa yang kamu lakukan? Setiap orang memiliki keterbatasan. Hidup kita tidak selalu berjalan lancar. Ada saat-saat ketika kita berada dalam masa-masa yang sulit. Pada masa-masa itu, terkadang kita merasa seperti tidak ada yang mengerti dan memahami, bahkan mau menolong kita. Maka pada saat itulah kita perlu menyadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa hadir, mengerti dan memahami keadaan kita. Bahkan di titik terendah dalam hidup kita sekalipun. Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36 menceritakan kisah pelayanan Tuhan Yesus di Genesaret. Ketika Tuhan Yesus baru saja tiba, ada banyak orang-orang yang sakit dan yang penuh pergumulan langsung datang menghampirinya. Mereka tidak meminta Yesus secara langsung untuk menyembuhkan, tetapi hanya ingin menyentuh ujung jubahnya. Mereka yakin bahwa hanya dengan menyentuh jubahnya, mereka akan dipulihkan. Benar saja, semua orang yang datang dengan pergumulannya masing-masing mendapatkan kelegaan dan pemulihan karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dan memiliki kuasa yang besar. Maka ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, kesedihan, luka, bahkan kesulitan, kita tidak perlu mencari yang lain untuk mendapatkan kelegaan dan pemulihan. Kita hanya perlu datang kepadanya. Kita dapat menceritakan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan tanpa harus takut dihakimi. Karena apa? Karena Ia mengerti segala apa yang kita jalani. Oleh karena itu, datanglah kepada Yesus ketika membutuhkan pertolongannya. Jangan tunggu sampai kondisi kita memburuk. Setiap saat, Ia, Tuhan Yesus,
hadir dan menyediakan dirinya bagi kita. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menanti kita untuk datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa membuka diri ketika kami lelah, ketika kami burn out, ketika kami sedih, ketika kami kecewa. Tidak sepatutnya kami mencari hal yang lain yang membahagiakan kami. Tetapi biarlah Tuhan, kami selalu diingatkan agar ketika kami berada di titik terendah kehidupan kami boleh terus dan hanya datang kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan aktivitas dan kegiatan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.